Lagi-lagi ormas bikin ulah, kali ini giliran lahan milik negara yang diserobot oleh ormas dengan dalih sebagai perpanjangan tangan dari pihak yang mengaku ahli waris. Lahan seluas 12 hektar di Pondok Betung, Tangerang Selatan yang sejatinya milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG justru diduduki oleh sebuah ormas dengan mendirikan posko. Bahkan lahan tersebut disewakan dengan harga puluhan juta rupiah kepada sejumlah pedagang. BMKG tak tinggal diam dan telah membuat laporan terkait penggelapan hak atas tanah seluas 127.780 meter persegi atau 12 hektar. Laporan dibuat pada 3 Februari 2025. BMKG meminta bantuan polisi untuk mengamankan aset tanah tersebut. Pelapor bilang pada Januari 2024, lahan tersebut dikuasai sepihak oleh ormas dengan memasang plang bahwa tanah tersebut milik dari saudara R bin S yang mengaku sebagai ahli waris. Selain itu, terlapor juga disebut melakukan perusakan pagar secara bersama-sama dan tidak merespon somasi dari BMKG. Polisi telah meminta keterangan dari saksi, menerima barang bukti, hingga mengecek lahan tersebut. Tanggal 26 Maret 2025, tim penyelidik telah melakukan untuk yang kesekian kalinya mengecek TKP dan telah melakukan kegiatan status quo TKP dengan memasang plang. Di tengah laporan BMKG yang diproses di kepolisian, klaim atas lahan tersebut juga datang dari pihak yang mengaku sebagai ahli. Keributan pecah saat truk milik BMKG yang hendak memasang pagar pembatas di lahan tersebut dihentikan paksa oleh pihak ahli waris. Mereka bersikeras BMKG tidak memiliki dasar hukum yang sah untuk melakukan eksekusi sepihak. 2020 mereka pun kasasi, itu pun ditolak. Nah seharusnya setelah kasasi mereka ditolak, mereka ini PK. Tapi mereka tidak melakukan PK, tapi mereka bersurat kepada ketua pengadilan bertanya apakah perlu ada surat perintah eksekusi. Balasan surat dari ketua pengadilan dijadikan dasar. Artinya apa? Balasan surat yang ditulis di plang itu bukan keputusan atau bukan ketetapan ketua pengadilan, tapi surat jawaban dari ketua pengadilan yang tidak memiliki kekuatan hukum sebagai dasar untuk pelaksanaan eksekusi. Namun dalam pesan singkat yang diterima Kompas TV, PLT Kepala Biro Hukum Humas dan Kerjasama BMKG Ahmad Taufan menjelaskan, intinya adalah lahan tersebut milik BMKG sesuai hasil putusan hakim yang bersifat mengikat, baik di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung, kemudian diduduki oleh pihak lain. Ya, sebenarnya lahan seperti apa yang kini menjadi permasalahan, dan inilah lahan seluas 127.780 meter persegi atau sekitar 12 hektar yang dipersoalkan oleh BMKG. Lahan yang direncanakan untuk pembangunan gedung arsip milik BMKG ini diduduki oleh ormas dengan mendirikan posko dan juga plang. Bahkan kabarnya ormas tersebut meminta uang ganti rugi sebesar 5 miliar rupiah kepada BMKG sebagai ganti atas permintaan pelepasan pendudukan atas tanah tersebut. Namun hingga kini belum ada konfirmasi terkait hal tersebut baik dari pihak BMKG maupun polisi. Tidak hanya menguasai lahan, rupanya ormas tersebut menyewakan lahan kepada para pedagang. Nilainya pun bervariasi. Para pedagang harus mengeluarkan uang mencapai jutaan rupiah hingga puluhan juta rupiah untuk bisa berjualan di lahan tersebut. Uang sewa lahan ditransfer oleh para pedagang kepada oknum ketua DPC, salah satu ormas di Tangerang Selatan. Pengusaha pecel lele dipungut 3,5 juta per bulan. Dari pengusaha pedagang hewan kurban itu telah dipungut 22 juta rupiah. Jadi dua korban ini langsung mentransfer kepada oknum anggota ormas saudara Y. Saudara Y ini adalah ketua DPC Ormas GJ Tangsel.
Polisi membongkar bangunan yang diduga milik ormas di lahan milik BMKG yang terletak di Pondok Betung, Tangerang Selatan, Banten. Dengan menggunakan alat berat, polisi merobohkan bangunan yang dijadikan posko ormas. Pembongkaran ini merupakan buntut dari dugaan penyerobotan lahan milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG oleh ahli waris beserta ormas. Usai merobohkan bangunan, polisi juga menangkap 17 orang. 11 diantaranya anggota ormas yang menduduki lahan milik BMKG. Belasan orang tersebut juga terindikasi melakukan modus pungutan liar terhadap pihak lain atas pemanfaatan lahan. Polisi menyelidiki peran masing-masing termasuk ketua DPC ormas yang diduga menerima uang sewa lahan dari para pedagang. Polisi juga melakukan pemantauan di TKP untuk memastikan keamanan di lahan milik BMKG. Melakukan proses terhadap penguasaan dan penggelapan aset. Kami sudah menetapkan tersangka terhadap mereka, para pelaku. Kemudian terkait dengan percobaan pemerasan, tentunya kami masih perlu melakukan pendalaman untuk pemenuhan alat bukti. Sementara dari 17 orang yang ditangkap, polisi telah menetapkan 2 tersangka yakni YE yang mengaku sebagai ahli waris dan MYT yang berstatus ketua ormas di Tangsel. Keduanya diduga melakukan pelanggaran dengan menempati pekarangan tertutup tanpa hak milik BMKG serta memanfaatkan lahan yang bukan miliknya. YE mengklaim tanah tersebut dengan hak girik tetapi tidak mengetahui nomor dan luas giriknya maksud saya saudara. Sementara MYT yang merupakan ketua ormas berperan memerintah dan ikut menduduki lahan milik BMKG. Tersangka juga meminta uang dari pedagang kaki lima dan pedagang hewan kurban. Tersangka ditahan dan masih diperiksa intensif penyidik Polda Metro Jaya. Lahan yang sebelumnya dikuasai ormas kini sudah diambil alih oleh BMKG. Pasca penertiban, BMKG mendirikan pos keamanan serta memperbaiki pintu gerbang untuk keperluan keamanan. Lahan milik BMKG juga kini dijaga oleh petugas keamanan. BMKG memberikan toleransi kepada pedagang hewan kurban untuk tetap berjualan hingga 8 Juni 2025 atau 1 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Idul Adha maksud kami saudara. Dan Menteri ATR BPN Nusron Wahid menyayangkan aksi premanisme ormas yang menduduki lahan BMKG. Kementerian ATR BPN akan mengecek status tanah di kawasan Pondok Betung, Tangerang, Banten itu. Nusron juga menyebut akan berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya dan BMKG terkait kasus ini. Sementara Komisioner Carol Anna meminta polisi bertindak tegas sesuai legal standing. Kalau kemudian ada yang mengklaim itu ahli waris, kami akan cek warkahnya kayak apa. Arsip di dalam tanah itu ada warkahnya. Karena itu saya terima kasih sekali akan kami cek masalah ini. Secepatnya akan kami info lebih lanjut. Kalau toh ingin mengatakan ini ya harus lewat pengadilan terlebih dahulu. Nah, kalau enggak ya lewat mediasi dulu, baru kemudian lewat pengadilan. Nggak boleh asal main terabas begitu saja. Tantangan terhadap Polda Metro Jaya menyelesaikan kasus ini adalah tidak hanya berhenti di kasus ini saja, tapi lihat polanya. Istilah gampangnya begini, kalau ini memang dilakukan secara sistematis dan sebagainya, karena beberapa pengalaman itu belum tentu ahli warisnya yang minta bantuan, mereka yang mencari lahan-lahan yang kosong dan sebagainya, didudukin dan sebagainya. Kalau itu yang terjadi, ya evaluasinya tidak hanya sekedar pada orang yang ada di tempat tersebut, tapi sampai pada level ya ormasnya sebagai satu organisasi bisa dievaluasi, bahkan bisa dibubarkan. Menanggapi ormas yang diduga menduduki lahan BMKG, Ketua MPR RI Ahmad Muzani meminta pemerintah melakukan penertiban dan penataan ulang terhadap ormas. Muzani mengatakan, pertumbuhan investasi dan dunia usaha diharapkan terus berkembang. Namun di sisi lain, bermunculan informasi terkait ormas yang kerap melakukan aksi premanisme. Fenomena ini agak mengusik karena
dengan cap dan stempel apapun, ormas itu kadang-kadang menjadi problem bagi kegiatan dunia usaha. Karena itu saya kira sebelum beladrah semuanya, mungkin pemerintah ada baiknya untuk melakukan penertiban dan penataan ulang terhadap hal tersebut. Lahan 12 hektar telah kembali ke pemiliknya yaitu BMKG. Anggota ormas yang menguasai lahan tersebut kini harus berurusan dengan kepolisian. Mengambil hak orang lain adalah perbuatan melanggar pidana. Anda harus belajar untuk merasa puas dengan apa yang dimiliki atau Anda akan menderita akibat serakah. Saudara, usai jeda di berita utama informasi lainnya, seorang jaksa di Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan stafnya jadi korban penganiayaan. Selengkapnya kami segera kembali. Ketahui, hasil musyawarah penentuan 10 Zulhijjah tahun ini sebagai penanda datangnya Hari Raya Idul Adha. Ikuti Breaking News. Sidang isbat penentuan Idul Adha 2025. Selasa 27 Mei pukul 5:30 sore. Live di Kompas TV. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Anda menyaksikan Kompas Update bersama dengan saya Rizuna Gali. Saudara, 2 orang wanita terekam CCTV mencuri perhiasan di toko emas Pasar Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pelaku berpura-pura hendak membeli emas untuk dijual kembali, namun kedua pelaku malah membawa kabur perhiasan tersebut. Pelaku diketahui sudah 3 kali terekam melakukan aksinya. Akibatnya pemilik toko emas mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah dan sudah melapor ke kepolisian. Demikian Kompas Update, saya Rizuna Gali, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Yeah, you could be the greatest, you could be the best.